Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kita punya golongan darah yang berbeda-beda? Dan kenapa juga golongan darah itu penting banget waktu transfusi darah? Yuk kita bahas lengkap dan seru di video ini. Golongan darah adalah cara tubuh kita mengelompokkan jenis darah berdasarkan antigen yang ada di permukaan sel darah merah. Ada 4 golongan darah utama loh, yaitu A, B, AB, dan O. Selain itu, ada juga faktor RH atau resus yang bikin golongan darah kita menjadi positif ataupun negatif. Kalau seseorang butuh transfusi darah, golongan darah harus cocok loh. Kalau nggak cocok, tubuh bisa menyerang darah yang masuk karena dianggap asing. Dan itu bisa bahaya banget. Perlu kalian tahu loh, golongan darah O disebut donor universal karena bisa mendonorkan ke semua golongan darah. Nah, sedangkan AB adalah penerima universal, bisa nerima darah dari siapa aja. Tapi ini hanya berlaku untuk transfusi sel darah merah ya. Di dunia, golongan darah O adalah yang paling umum, tapi distribusinya berbeda-beda di tiap negara. Misalnya, golongan darah B banyak ditemukan di Asia Selatan dan Asia Timur. Ada juga loh yang percaya kalau golongan darah itu menentukan kepribadian. Misalnya, orang yang memiliki golongan darah A itu biasanya perfeksionis. Orang yang memiliki golongan darah B itu kreatif. Golongan darah AB itu misterius. Dan golongan darah O itu optimis. Tapi secara ilmiah belum ada bukti kuat soal ini. Jadi kita ambil sisi serunya aja ya. Tapi kamu tahu nggak kalau itu belum cukup? Ada satu faktor penting lagi, yaitu resus atau RH. Apa sih itu resus? Dan kenapa bisa berbahaya kalau diabaikan? Yuk kita bahas. Faktor resus adalah protein yang bisa ditemukan di permukaan sel darah merah. Kalau kamu punya protein ini, kamu resus positif. Tapi kalau nggak punya, kamu resusnya negatif. Sama seperti golongan darah A, B, AB, dan O. Faktor resus ini diwariskan dari orang tua. Nah, ini penting banget loh. Harus kalian ingat ya. Kalau kamu butuh transfusi darah, resus juga harus cocok. Misalnya, orang yang resusnya negatif tidak bisa menerima darah dari resus positif karena tubuh bisa menganggapnya asing dan menyerangnya. Hasilnya bisa sangat berbahaya. Faktor resus juga penting banget loh saat kehamilan. Misalnya, kalau ibu resusnya negatif dan janin resusnya positif, tubuh ibu bisa membentuk antibodi yang bisa menyerang sel darah janin. Kondisi ini disebut inkompatibilitas resus dan bisa berisiko buat bayi. Tapi tenang, untungnya masalah resus ini bisa dicegah. Ibu resus negatif biasanya diberi suntikan resus imunoglobulin agar tubuh tidak membentuk antibodi terhadap resus positif. Dengan pemantauan medis, ibu dan bayi bisa tetap sehat.
Sekitar 85% orang di dunia adalah resus positif. Resus negatif lebih banyak ditemukan di Eropa dan cukup langka di Asia dan Afrika. Jadi, mengetahui status resus kamu itu sangat penting banget, apalagi buat transfusi dan kehamilan. Sekarang kamu tahu kan kenapa faktor resus nggak kalah pentingnya dari golongan darah? Yuk cari tahu golongan darah kamu dan resusnya juga ya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bahas apa lagi ya? Yuk, terus pantau agar kamu gak ketinggalan video-video menarik di Teropong Edukasi. Bye-bye!